Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Salsabila Putri dari kelas 11 TPJ 4 ingin menyampaikan apa itu standarisasi jaringan nirkabel. Standarisasi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi perangkat jaringan yang memungkinkan transmisi data dilakukan tanpa menggunakan koneksi kabel fisik antar perangkat. Jaringan ini menghubungkan perangkat dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Cara kerja jaringan nirkabel dalam prosesnya, jaringan nirkabel bekerja dengan menggunakan transceiver yang berupa adaptor. Alat ini digunakan untuk mendeteksi jaringan wireless untuk mendapatkan sinyal masuk dari pengguna melalui radio atau peralatan sejenisnya. Setelah mendapatkan sinyal masuk, maka selanjutnya sistem autentikasi perangkat akan menghubungkan pengguna. Data yang dikirim oleh pengguna ini masih dalam bentuk digital sehingga akan diubah terlebih dahulu menjadi sinyal radio atau analog. Selanjutnya, sinyal radio akan dikirim dan diterima oleh router wireless untuk melakukan dekode data. Kemudian router akan mengirim kembali informasi tersebut. Manfaat jaringan nirkabel. Berdasarkan pengertian jaringan nirkabel, teknologi ini memberikan manfaat berupa kemudahan dalam transmisi data yang menjadi lebih praktis. Pada dasarnya, jaringan ini memiliki manfaat atau fungsi yang sama seperti jaringan wired atau penghubung agar perangkat bisa saling bertukar data. Perbedaannya, jaringan wired menggunakan kabel fiber optik dan tembaga koaksial, sedangkan jaringan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik yang lebih simpel. Penggunaan jaringan wireless dilakukan untuk melakukan research sharing. Research sharing yaitu penggunaan sumber daya untuk seluruh program dan peralatan yang ada dalam cakupan jaringan agar bisa digunakan tanpa terpengaruh lokasi dan pemakaiannya. Jadi, jaringan wireless ini sangat bermanfaat untuk mengatasi kendala jarak yang sering menjadi kelemahan dari jaringan wired. Jenis-jenis nirkabel. Berdasarkan cakupan geografis, jaringan wireless dibagi menjadi beberapa macam berikut jenis-jenis jaringan nirkabel yang ada. Yang pertama itu ada WPAN atau WPAN, Wireless Personal Area Network. Wireless Personal Area Network adalah teknologi jaringan wireless yang memiliki jangkauan paling kecil dibanding jenis jaringan wireless lainnya. WPAN hanya mampu menjangkau untuk mencakup jarak 10 meter saja. Contoh penerapannya adalah pada Bluetooth dan infrared yang menggantikan teknologi kabel. WLAN atau Wireless Local Area Network. Wireless Local Area Network merupakan jaringan nirkabel yang dapat digunakan untuk jangkauan yang lebih luas, seperti di area perkantoran, sekolah, kampus, dan sejenisnya. Penggunaan teknologi WLAN ini membutuhkan akses point untuk konektivitasnya. WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Wireless Metropolitan Area Network adalah teknologi jaringan wireless yang sering diaplikasikan untuk menghubungkan beberapa pengguna dalam suatu daerah metropolitan. Jadi, untuk koneksi di wilayah tersebut tidak membutuhkan kabel. WWAN atau Wireless Wide Area Network. Wireless Wide Area Network menjadi jaringan nirkabel yang cakupannya paling jauh, bisa antar kota atau bahkan antar negara. Koneksi jaringan wireless ini dibangun dengan menggunakan sistem satelit dan antena yang ditempatkan di beberapa lokasi. Pengguna dapat saling terhubung baik ke jaringan pribadi maupun jaringan publik. Penggunaan WWAN yang paling populer adalah 2G, 3G, 4G, dan 5G. Ada pun macam-macam standar jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada IEEE 802.11. Pada tahun 1997, IEEE menciptakan standar wireless yang pertama bekerja pada frekuensi 2,4 GHz yang dinamakan 802.11. Namun standar ini hanya mendukung bandwidth jaringan maksimal 2 Mbps, terlalu kecil untuk komunikasi jaringan pada saat ini. Oleh karena itu, perangkat wireless dengan standar ini tidak diproduksi lagi. Yang kedua itu ada 802.11b. IEE menciptakan standar lanjutan yang dinamakan 802.11b pada tahun 1999, mendukung bandwidth mencapai 11 Mbps. Masih bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Vendor perangkat elektronik pada umumnya lebih memilih menggunakan frekuensi ini, dikarenakan dapat menekan biaya produksi. Seperti yang diketahui, frekuensi 2,4 GHz merupakan frekuensi radio yang tidak diatur sehingga dapat menimbulkan gangguan dari perangkat elektronik lainnya, seperti microwave, televisi, dan perangkat lainnya menggunakan frekuensi 2,4 GHz.
Namun hal tersebut dapat dihindari dengan mengatur jarak antar perangkat elektronik sehingga tidak menimbulkan gangguan atau interferensi. Router yang hanya menggunakan standar 802.11b ini juga sudah tidak diproduksi lagi. Namun beberapa router baru masih mendukung standar ini. Standar ini secara teoritis mendukung bandwidth data mencapai 11 Mbps dan jangkauan sinyal mencapai sekitar 150 kaki atau 45 meter. Yang ketiga itu ada 802.11a. Saat standar 802.11b sedang dikembangkan, IEEE membuat ekstensi untuk standar 802.11 yang dinamakan 802.11a. Standar ini diciptakan pada saat yang bersamaan dengan standar 802.11b. Standar ini sudah mendukung bandwidth data mencapai 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Atau semakin tinggi frekuensi maka semakin pendek jangkauan sinyal. Dikarenakan berjalan pada frekuensi yang berbeda dengan standar 802.11b, kedua teknologi ini tidak kompatibel satu sama lain. Beberapa vendor menawarkan perangkat jaringan hybrid 802.11a atau B, namun perangkat tersebut hanya dapat menjalankan satu standar pada satu waktu. Yang keempat itu ada IEEE 802.11g. IEEE 802.11g dibuat pada tahun 2003 dan menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz. Meski memakai pita frekuensi tersebut, standar WiFi ini mampu menunjang kecepatan data sampai 54 Mbps, alih-alih hanya 11 Mbps seperti 802.11b. Yang kelima itu ada 802.11n. Standar ini sering dikenal dengan sebutan wireless N, diciptakan untuk memperbaiki standar 802.11g. Dalam hal jumlah bandwidth yang didukung dengan memanfaatkan beberapa sinyal wireless dan antena, disebut dengan teknologi MIMO atau Multiple in Multiple Out. IEEE meresmikan standar ini pada tahun 2009 dengan spesifikasi menyediakan bandwidth sampai 300 Mbps. Standar ini juga menawarkan jangkauan sinyal yang lebih baik dibanding standar wireless sebelumnya, serta memiliki kompatibilitas dengan perangkat yang memiliki standar 802.11b atau G. Standar wireless ini beroperasi dua frekuensi yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang keenam itu adalah 802.11ac. Generasi terbaru dari standar WiFi yang populer digunakan, memanfaatkan teknologi wireless 2 band mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, menawarkan kompatibilitas dengan standar 802.11b atau G atau M, serta mendukung bandwidth mencapai 1300 Mbps pada frekuensi 5 GHz ditambah 450 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz. Adapun keterangan dalam gambar sebagai berikut. Adapun kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Kelebihan jaringan nirkabel, yang pertama tuh instalasi jaringan yang lebih mudah. Keunggulan dari jaringan wireless adalah instalasi yang dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tidak membutuhkan kabel transmisi. Yang kedua tuh jangkauan yang lebih luas. Jangkauannya pun lebih luas dan tidak harus menetap hanya di satu lokasi saja. Berbeda dengan jaringan wireless yang cangkupannya lebih sempit sebatas pemasangan kabel jaringan yang dilakukan. Yang ketiga itu ada pengembangan jaringan yang mudah. Pengembangan jaringan ini lebih mudah dan fleksibel pada jaringan kabel atau wireless untuk melakukan perluasan atau pengembangan jaringan membutuhkan instalasi dan biaya yang lebih. Yang keempat itu ada penggunaan research yang lebih mudah. Tidak ada batasan port untuk dapat menggunakan jaringan ini sehingga banyak pengguna yang bisa mengaksesnya sekaligus. Mobilitas ketika menggunakan jaringan wireless juga lebih mudah karena tidak membutuhkan kabel panjang. Yang kelima itu ada instalasi jaringan yang lebih murah. Kelebihan jaringan nirkabel yang tidak dimiliki jaringan kabel adalah biaya pemasangannya yang lebih murah. Jika membangun jaringan wireless semakin luas atau semakin besar jaringan yang dibangun akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk biaya kabel transmisi. Adapun kekurangan jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada rawan gangguan sinyal. Wireless network mentransmisikan data melalui gelombang elektromagnetik yang rentan terpengaruh oleh faktor eksternal seperti cuaca. Saat terjadi hujan atau cuaca buruk, jaringan wireless dapat mengalami gangguan sinyal sehingga sulit untuk digunakan dengan lancar. Yang kedua itu ada kecepatan jaringan yang bisa melambat. Kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel juga ada pada kecepatan transmisi data. Menghubungkan atau memindahkan data bisa dilakukan lebih cepat karena tidak perlu memasang kabel. Namun saat jaringan digunakan oleh banyak orang, kecepatannya bisa berkurang dan relatif melambat. Yang ketiga itu rentan pencurian data. Sebenarnya jaringan wireless cukup aman untuk digunakan,
Namun, keamanan jaringan wireless lebih tinggi dibanding jaringan wireless. Penggunaan jaringan untuk mentransmisikan tanpa kabel fisik ini bisa lebih rentan terhadap pencurian data.